oleh seorang bernama Abu Hamid Al-Isfirayini dari Abu Abbas rahimahullah. Ya, dia mengatakan, ya, apa katanya? Ilam yakun muttarron ilaihi batalat sholatu. Ya, kalau dia itu tidak menjadi terlalu repot madorot, itu batal sholatnya dipasang. Iya, bingung kan masanya? Jadi wa in kana muttarron ilaihi lam tabtul kal masyi. Kalau tadi ya wa ilam yakun muttarron, kalau tidak terlalu repot, tidak berbahaya, itu menjadi batal sholatnya. Ya, artinya tidak berbahaya itu peperangannya biasa aja. Tapi kalau dahsyat itu dengan berisyarat dengan segala macam bentuk termasuk tidak menghadap kiblat nggak masalah. Itu wa in kana muttarron ilaihi lam tabtul. Tetapi kalau memang mendapat kemadharatan dalam suasana yang sedang berkecamuk tadi, maka tetap tidak batal sholatnya. Ini terkait dengan sholat khauf memang cukup ribet membayangkannya, karena kita tidak pernah perang dan memang tidak berharap untuk perang kan, karena Al-Quran mengisyaratkan juga kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kalian diwajibkan perang padahal kalian nggak suka. Kita nggak suka perang kan ya? Suka nggak? Yang ada anak-anak muda itu hanya masalah motor brong satu, ya satu lagi masalah lagi masang umbul-umbul jadi berantem di Ciputat itu, ya, antar kelompok atau antar gang gitu ya, akhirnya ribet urusannya, tawuran. Belum lagi yang di Manggarai sana, itu dari tahun ke tahun nggak pernah kelar-kelar itu, gara-gara kita nggak punya musuh VOC lagi kan. Kalau ada penjajah kita berperang melawan penjajah, perang melawan gang sebelah, ya, apa itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan tidak kita ikuti ya yang model seperti itu gitu. Lalu wahukiya an ba'di ashabina, dihikayatkan, diceritakan dari sebagian ulama-ulama teman kami, annahu qala, sesungguhnya dia mengatakan, ini tarra ilaihi fa'ala. Kalau repot kepadanya, fa'ala, maka dia lakukan. Walakin talzamuhul i'adah, tetapi dalam suasana peperangan lalu sholatnya nggak karu-karuan bentuknya itu, nanti kalau sudah aman talzamuhul i'adatu, mewajibkan orang itu untuk mengulang sholatnya. Kama naqulu, sebagaimana kami uraikan sebelumnya, ya, jadi perlu ada i'adah sholat juga karena dalam suasana seperti itu. Lah, dalam hal kondisi yang lain, misalnya kita di kereta api, kita mau ganti celana susah, padahal nyata-nyata celana dalam kita sudah kena belepetan air kencing kita sendiri, ya, atau mungkin juga celana luarnya gitu ya, itu kan najis. Kalau kita paksain sholat, ya nggak bakal sah, karena syarat sah sholat itu harus bersih 3 komponen, pakaian, tempat, dan juga badan. Dalam suasana ada najis, sholat nggak sah. Lah, kalau tidak sah begitu, bisa juga menempuh jalan nanti diqodho gitu. Jadi kalau misalnya akan sholat sekedar lihurmati waktu sholat, itu pun juga namanya sholat, tetap harus ada syarat 3 tadi: bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat gitu. Kalau celana dalam kita termasuk ininya belepetan, ini kadang-kadang orang sembarangan, kencingnya sembarangan. Udah ketahuan di kereta, lalu dia kencing nggak dinaikin celananya, padahal berdiri, ya ngepret-ngepret kemana-mana itu, ya cepretannya itu najis.
nggak bakal sah sholat dalam kondisi celananya seperti itu. Dan banyak orang yang sembarangan karena nggak ngerti. Dan padahal Rasulullah mengatakan istanzihu minal bauli fa inna ammata adabil qabri minhu. Bebersihlah kalian dari kencing karena umumnya siksa kubur akibat kencingnya nggak cebok, ngepret nggak jelas gitu. Ini model begini nih, kalau kencing nggak pernah cebok, ini model begini nih ya. Iya ya, tapi kalau dia mulai ngaji, ini anaknya Tawil Pak Ji, anaknya Tawil, Pak Tawil yang suka ngaji dulu. Ini anak pertamanya, tapi ya di kampung nggak betah, nyari kerjaan susah. Di sini juga kerjanya nggak jelas, tapi ya mendingan lah, asal mau ngaji kamu hidup bahagia, syukur-syukur bisa kuliah kamu. Ya ijazah belum ditebus, udah nggak bener aja udah. Ya ijazahnya tebus dulu itu, nanti kamu kuliah. Ini ngaji ya gara-gara dia jadi marah-marah saya. Mana nyotengnya juga belepetan gitu ya. Nah sudah, tapi bagus lah. Ini Faiz ini kalau kamu ngikuti omongan saya, lalu bergaul sama mahasiswa yang di situ, ada Mahathir. Mana Mahathir ini? Mahathir saya suruh ngaji nggak mau ngaji juga, ya. Kemana dia? Iya keluar, suruh ngaji, iya katanya, tapi nggak datang juga. Itulah namanya santri mahasiswa ya, begitulah. Susah diatur gitu ya. Nah, jadi kalau ngikuti gaya-gaya santri, kamu jadi bisa berbenah diri. Ya, bisa kuliah nanti. Yang penting sungguh-sungguh tebus dulu ijazah itu. Ijazah belum ditebus. Sampai mana tadi? Sampai ijazah belum ditebus ya? Ya. Nah. Walakin talzamhul i'adatu, tetapi wajib untuk apa? Mengulang sholat. Kama naqulu, sebagaimana kami sampaikan, fi man lam yajid ma'an wala turoban annahu yusolli wa yu'idu. Orang yang tidak dapat air juga tidak dapat apa? Debu. Udah air nggak ada, debu nggak ada. Ya, di pesawat susah itu wudu di pesawat. Bagaimana wudu di pesawat? Susah. Mau dulu waktu tahun 79 ada orang naik haji bawa-bawa debu. Ya, pas dibuka sama pramugari, ini apaan Pak? Buat tayamum katanya. Tayamum bawa debu ke pesawat. Itu ngeribet-ngeribetin gitu ya. Nah, jadi bawa debu ke pesawat pastinya dilarang pramugari, dilarang kru-kru pesawat, nggak boleh. Nah, dalam kondisi tidak punya air, tidak bisa tayamum juga, itu annahu yusolli wa yu'idu. Dia tetap sholat tapi ngulang sholatnya itu. Gitu ya, sholat sekedarnya untuk hormati waktu sholat, lihat hormati waktu sholat, lalu di tempat yang sudah memungkinkan nanti sholat. Jadi ini dipraktekkan oleh Pak Aizzacep dan jamaahnya ketika pergi ke tanah suci. Suka kehilangan 2 atau 3 waktu sholat ya, 3 kali ya, atau 2, 1 saja ya. Oh ya, perjalanannya 9 jam ya, 13 ya 9. Oh ya 9 jam, artinya satu waktu itu ya bisa nanti di jamak takhir atau kodok. Yang paling memungkinkan tuh kodok. Kalau kodok kan panjang waktunya gitu ya. Biar subuh aja repot. Karena subuh repot, maka wajar saja ketika ada orang, Bu nanti jamaah subuhnya di jamak takdim sama isya lah. Iya, jadi berdasarkan kerepotan, lalu subuhnya di jamak takdim ke isya, itu baru ada fikih baru itu, ya. Pendapat apa? Nyari-nyari kitabnya juga. Oh, berarti kitab Primbon jangan-jangan, ya, yang dijadikan rujukan gitu ya. Ya, dalam kondisi begitu maka qodok satu-satunya jalan yang paling pas gitu. Ya, jadi begitu yusolli wa yu'idu. Fa in istaftaha sholata raqiban tsumma amina fanazala, maka jika seseorang melakukan, membuka atau memulai sholatnya dalam keadaan naik kuda, lalu ternyata aman, suasananya tidak sedang berkecamuk peperangannya, fanazala, maka kemudian dia turun dari kuda, fa inistadbarul qiblata fin nuzul. Tetapi kalau waktu dia turun dari kendaraan, turun dari kuda itu
membelakangi kiblat, batal sholatnya. Sehingga sebelum turun arahkan dulu ke kiblat, ya supaya tetap tidak batal. Karena sholat itu harus mustaqbilal kiblah, gitu. Lah termasuk di bangsal-bangsal rumah sakit bagaimana kalau menghadap kiblat ya? Belum tentu itunya tempat tidurnya menghadap kiblat. Jadi memang yang paling bagus sebelum lama dirawat ya cari-cari dulu tuh, kamar yang didesain supaya bisa kakinya di barat, kepalanya diganjel agak tinggi, itu menghadap kiblat. Itu begitu. Tapi bagi misalnya malah kepalanya di barat, kakinya di timur, walaupun diangkat tinggi, kiblatnya di belakang. Nah, jadi itu perlu ada diskusi terkait dengan desainer rumah sakit supaya apa? Ketika ada orang sakit tetap mau sholat, jangan kerepotan sisi menghadap kiblatnya itu. Kalau yang kemarin di Herminasi ini kepalanya malah di utara, itu saya lihat Labib. Iya kan? Kepalanya di utara. Iya, kepala di utara. Bagaimana? Kepala di utara kalau dia diganjel tinggi ngadep kidul, seperti Mbah Marijan sholatnya ngadep ke kidul kan, ngadepnya iro kidul. Jadi ya nggak pas. Berarti harusnya kepala di timur, kaki di barat, dia diangkat ini ngadep kiblat gitu. Nah, cuman masalahnya kalau kontrakan menghadapnya tidak ke barat, dan nah itulah. Jadi ini menghadap kiblat, berdiri itu kan bagian dari syarat sholat ya. Termasuk menutup aurat syarat. Tapi kalau rukun sholat yang baca Fatihah, rukuk, sujud gitu ya, dalam kondisi tidak bisa menghadap kiblat ya berarti dia udzur, artinya tidak memenuhi syarat. Sehingga bagaimana caranya kalau kepalanya di utara? Kepala di utara berarti miring dia. Ya digeser, satu bangsal satu kamar 4 orang, itu yang kelas 3. Ya ganggu yang lain. Nah, ribet kan. Jadi orang mau sholat kadang-kadang ribet juga di rumah sakit. Belum lagi orang yang di kateter, ya pipisnya ada di selang gitu, udah penuh lagi. Lah itu bagaimana sholatnya? Ya tetap sholat, jangan merasa tidak sah karena kondisinya darurat gitu. Itu sholat yang tidak boleh ada kelihatan najis itu, dan itu nggak najis sebetulnya. Yang penting selangnya nggak bocor, lalu tidak belepetan ke sana kemari gitu. Itu tetap saja dianggap dalam perut, karena emang itu kan di selang gitu kan, nggak bisa ditahan itu. Klepnya kan ditotol itu, klep itu dimasukin itu, lalu dia tidak bisa menahan, pipis saja terus ngalir gitu. Nah, itu kalau pas sudah kena ya lancar pipisnya, tapi proses masukinya itu yang ngilunya luar biasa. Ada yang pernah kan? Nah, itu zakar yang kecil dimasukin selang agak gede, udah gitu dimasuk lah. Apa nggak perih? Wah iya, waktu masukinya di bios nggak sakit, tapi nyopotnya bisa kayak mau ikut copot dakarnya itu, betul nggak? Iya dicari, wah kayak mau masih ada, ternyata masih nyantel juga gitu, alhamdulillah. Kalau dicopot ternyata ikut copot, waduh, itu resiko itu ya. Nah inilah, jadi penyakit orang yang di atas 60 atau 50 sekian gitu, itu adalah prostat. Kanker prostat itu biasa itu laki-laki. Ya katanya menurut mitos, saya nggak tahu tuh dokter benar apa enggak. Kalau yang sering-sering orgasme, sering-sering keluar sperma, itu akan terhindar dari penyakit prostat. Makanya kawin lagi pak. Ya udah tua-tua nih kawin lagi supaya apa? Supaya lancar prostatnya itu. Ini Pak siapa nih? Pak Riman juga kalau perlu kawin lagi. Supaya lancar itu ya. Nah, katanya begitu.
Ya. Jadi kalau yang jarang-jarang orgasme, jarang-jarang keluar sperma, itu berisiko kena kanker prostat. Tapi ini mitos, tanyakan dokter dulu. Kalau dokter iya ya ikuti, kalau enggak ya jangan. Ini omongan kan bukan dokter yang ngomong ini kan. Tapi baca itu banyak kan itu. Begitu ya. Nah, kenapa? Karena udah males. Kalau udah di atas 55, di atas apalagi 60, sudah males. Kalau waktu masih muda itu malam Jumat sunat, malam-malam yang lain wajib. Tuh begitu. Itu begitu dulu ya riwayatnya. Ya. Tadi batolat sholatu. Apa alasannya? Li'annahu tarokal qiblat tarkul qiblati min ghairi khaufin, karena dia meninggalkan arah kiblat padahal tidak dalam keadaan ketakutan, dalam tidak bukan dalam suasana takut itu. Nah ini kalau benar ininya nyotengnya jangan hanya saya diliatin, kamu puter itunya, diputer supaya kelihatan gitu. Orang-orang ada yang ngaji muternya pelan-pelan ya, jangan wut lah gitu, orang bingung liatnya. Diputer pelan-pelan, diputer gitu pelan-pelan. Tahu nggak muternya? Ya, nggak tahu muter, iya. Ayo udah nggak usah. Udah. Oh nggak tahu muternya. Muternya itu yang dipegang itu kan muter tuh. Ya bisa. Aisyah halah. Ya udah nggak usah udah berarti belum latihan. Kamu harus latihan kamu dulu ya. Itu kamu kerja aja bagaimana, nggak dimarah-marahin orang mulu kerja begitu tuh, perendang nggak jelas ya. Baiklah, tadi ngomong apa ya? Gara-gara dia sih ngasih konsentrasi ya. Wa illam yastadbir qala Syafi'i rahimahullah bunya ala sholatihi. Tetapi kalau tidak sampai membelakangi kiblat, turun dari kendaraan, turun dari kuda, suasana aman, lalu dia masih posisi menghadap kiblat, maka bunya ala sholati, dibinakan, ditetapkan sholatnya atas jumlah yang pertama tadi. Jadi kalau misalnya sudah dapat 3 rakaat, lanjutin yang rakaat keempat itu dalam suasana tidak naik kuda lagi, begitu. Itu bunya ala sholati, itu artinya ditetapkan atas sholatnya. Li'annahu amalun qalilun falam yamna'il bina, karena itu sebagai aktivitas yang kecil maka tidak mempengaruhi tentang status sholatnya, tetap sah, tetap kemudian dibinakan atau dikembalikan, dibangun atas jumlah rakaat yang sudah berlalu, tinggal nerusin saja. Lalu hal lain kita lanjutkan. Wa ini staftahaha rojilan. Bismillah. Kalau ada orang yang memulai sholatnya itu jalan kaki, maksudnya itu tidak berkendaraan peperangan, itu masuk kelompok infanteri namanya kalau yang pakai kuda. Tapi kalau yang jalan kaki itu kavaleri, dalam peperangan begitu. Fakhofa, maka kemudian dia takut dengan peperangan yang sedang berkecamuk. Lalu farokiba, sedang sholat, tiba-tiba datang musuh, dia langsung naik kuda padahal sedang sholat, gitu ya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, bagaimana orang yang memulai sholatnya berdiri dalam keadaan tidak naik di atas kakinya sendiri, lalu tiba-tiba musuh datang, dia loncat langsung ke kudanya, siap untuk menghadap, tapi sedang sholat, gitu. Ini luar biasa nih kondisi ini ya. Kita mau praktekkan nggak ada kuda, ya. Jadi ini memang kondisinya begitu. Lalu bagaimana? Imam Syafi'i mengatakan, ibtada as-sholata, maka dia harus memulai sholat mengulang sholatnya, berarti artinya memulai dari awal, ya. Itu Imam Syafi'i begitu pendapatnya. Karena apa? Beda status, beda keadaan. Yang tadi berdiri di atas kakinya, sekarang berdiri di atas kaki kuda, kan meloncat di punggung kuda. Waqala Abu Abbas, tetapi Abu Abbas mengatakan illam yakun muttarran ilaihi ibtada. Kalau tidak repot, misalnya baru mulai saja, belum dapat rakaat 3 apalagi 4 ya,
baru mulai saja itu berarti ibtada, diulang saja di hari awal. Kenapa li'annahu amalun katsirun? Karena proses dari jalan kaki kemudian naik kuda, belum lagi mempersiapkan segala sesuatunya, itu termasuk perbuatan yang tidak sedikit. Jadi itu amalun katsirun, sebagai perbuatan yang banyak. La darurata bihi ilaihi, itu tidak dianggap madorot yang demikian itu. Itu lihat kondisinya. Wa in kana muttarron lam tabtul, kalau dalam suasana madorot, dalam suasana darurat, maka tidak batal sholatnya. Li'annahu muttarrun atau mutirrun, karena dia sebagai orang yang terdesak ilaihi dalam suasana khauf tadi. Falam tabtul kal masyi, maka tidak menjadi batal sebagaimana kalau orang sedang berjalan gitu. Jadi ilustrasinya seperti itu dari kemarin. Memang kita akan selesaikan sebetulnya ini kajian soal sholat khauf, karena tinggal satu paragraf lagi ya. Wa qaulu Abil Abbas aqyasu, pendapat Abdul Abbas itu lebih bisa dianalogikan ya, lebih bisa dikiaskan. Wal aula asbaha bidhahirin nas, sedangkan gerakan bentuk yang pertama itu lebih sesuai dengan dhahir nasnya Imam Syafi'i. Nah, itu keterangan-keterangan soal apa? Salat khauf itu memang sedikit agak jelimet ya. Tapi yang penting kita mengerti teorinya dan tidak usah berharap untuk mempraktekkannya. Ya, karena ini peperangan sangat menakutkan. Tapi tidak boleh menjadi penakut. Kalau perang harus betul-betul rawi-rawi rantas, malang-malang buntung. Ya, harus punya semboyan itu. Ya, tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu. Kalau peperangan harus ini dadaku mana dadamu. Yaitu harus maju tak gentar membela yang bayar. Jadi kalau perang membela yang benar kan gitu. Jadi patriotisme kita memang harus dipupuk dari sejak ajaran sholat ini juga. Faslun, ini terakhir sholat fasal. Idza ra'au sawadan fadhannuhu aduan fasallu sholata syiddatil khaufi thumma bana annahu lam yakun aduan fa fihi qaulani. Ini kalau dari kejauhan ada gerombolan warna-warna apa hitam, kan di padang pasir kalau ada warna hitam dari jauh itu kan langsung ketakutan, dikiranya musuh. Oh, ternyata bukan musuh. Badai misalnya, ada angin lesos itu kan bisa terjadi begitu. Nah, kalau sudah dari awal dikira itu musuh, lalu dia sholat khauf, sholat syiddatul khauf, tapi ternyata bukan musuh gitu, itu nanti apakah sholatnya seperti apa, statusnya? Fafihi qaulani, ada dua pendapat soal hal ini. Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat itu, bahwa tajibul i'adatu, wajib untuk i'adah karena dia syiddatul khauf, sangat takut. Atau alasan yang lain, li'annahu fardun falam yasqut bil khata', karena itu hal wajib, hal fardu, tidak gugur dengan kesalahan sangka tadi, menyangka ada musuh ternyata bukan. Kama law dhanna annahu ata bi fardin tsumma ulima annahu lam ya'ti bi, seperti orang yang menyangka imamnya itu sedang sholat fardu, ternyata sholat sunnah, dia makmumin, ya nggak apa-apa, tetap sah gitu ya. Tapi dalam kondisi sama-sama tahu atau katakan dia mengerti bahwa si fulan sedang sholat sunat, nggak usah dimakmumi. Tapi kalau mau bijak, kasih tanda begini: sholat sunnah badiyah dimakmumin. Orang pengen tahu, pengen ngasih tahu, jangan makmum saya karena saya sedang sholat sunnah.
dia isyarat tangan. Lah yang belakangnya malah minta jabat tangan, dikira mau jabat tangan. Lah bagaimana itu? Ini bukan jabat tangan, ini malah ngajak jabat tangan. Itu isyarat jangan makmum karena sedang sholat sunat gitu. Iya, jadi tapi harus ngaji sehingga mungkin ya. Masa meraih jabat tangan sedang sholat kan jadi kacau semua itu. Jadi itu isyarat tidak mau dimakmumi. Ya, jadi pendapat pertama tadi mengatakan tidak perlu mengatakan wajib i'adah. Wasani, sedangkan pendapat yang kedua la i'adah alaihi, tidak perlu mengulang, sudah itu sah sholatnya. Wa wal asah, ini pendapat yang paling sahih. Li'annal illata fi jawazi sholati syiddatul khaufi, karena alasan sholat khauf itu adalah karena syiddatul khauf gitu. Wal illatu maujudatun fi halis sholah, sementara namanya ilat, alasan itu masih eksis, masih wujud ketika dia sholat. Fawajaba ayyujzi'ahu, maka wajib bahwa mengatakan untuk dia sebagai sholat tetap yang sah, sebagai sholat yang memadai. Kama, sebagaimana lau ro'a aduan fadhonna annahum ala qasdihi, dia mengira ada gerombolan musuh, ya dia yakin dengan persangkaannya, dengan perkiraannya itu, fasola bil ima, maka lalu dia sholatnya dengan hanya isyarat. Tsumma ulima annahum lam yakunu ala qasdih, kemudian ketahuan bahwa ternyata persangkaan awal itu tidak benar, menganggap ada musuh ternyata bukan itu. Nah, itu menjadi alasan juga itu untuk menyatakan sholatnya tidak perlu diulang. Ini penjelasannya. Fa amma idza ra'al adwa, maka adapun ketika seseorang melihat musuh, fa khafahum, dan akhirnya takut ya, atau ya takut kepada dengan musuh tadi, fa sholatan syiddatil khauf, akhirnya dia sholat karena sholat kedahsyatan rasa takutnya tadi. Tsumma bana annahu kana bainahum hajizun, ternyata baru tahu bahwa musuhnya itu ada di balik sana, di balik kali yang sebelah sana, dan nggak mungkin menyerang karena ada kali yang lebar sekali gitu. Itu kalau zaman dulu ada kalimat, ada kali, atau mungkin ada parit, atau mungkin ada hal-hal lain, atau ada air gitu ya. Kalau dulu begini, kalau sekarang perangnya ada air juga berapa kilo yang ditembus pakai rudal itu ya. Ini kalau zaman dulu begitu ya. Jadi kenyataannya ternyata musuh itu tidak berbahaya karena ada penghalang ya. Fafihi thariqani, ini ada dua thariqat, dua keterangan. Wa min ashabina, setengah dari ulama kami, man ada orang qala yang berpendapat ala qaulaini kallati qablaha, seperti dalam pendapat sebelumnya hal ini, yang satu mengatakan perlu i'adah, yang lain mengatakan tidak perlu i'adah. Jadi ini sholat khauf itu memang cukup detail penjelasannya, dan mudah-mudahan kita bisa memahaminya ya. Dan insya Allah dalam pertemuan yang minggu depan tidak lagi membahas sholat khauf, tapi babnya mengenai babu ma yukrahu lubsuhu wa ma la yukrahu, bab tentang pakaian yang makruh dikenakan ketika sholat maupun di luar sholat. Kita nanti bahas minggu depan insya Allah ya, pada tanggal 24. Ini kan tanggal 18 sekarang ini ya, 17. Mari kita akhiri, dan mudah-mudahan Indonesia selalu maju menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Bawa sini ajarin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan bawa sini.